Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu lagi Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan kepada kita. Oh iya, sebelum dilanjut, silahkan di-subscribe channel ini kalau belum men-subscribe. Sebab subscribe itu sedekah. Mudah-mudahan dengan demikian, dengan sedekah itu, keluarga Bapak Ibu Saudara menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya menjadi soleh dan solehah, dilancarkan rezekinya. Dan apapun yang Bapak Ibu Saudara harapkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Saudara, beberapa waktu saya membaca sebuah berita di media online. Tepatnya tanggal 16 Desember. Itu katanya di daerah Bantul itu ada angin beliung. Dan ternyata angin beliung itu, angin puting beliung itu memakan banyak korban harta. Jadi banyak rumah yang rusak. Pertanyaan kita kan begini. Jadi kalau kita kaitkan dengan pembicaraan kita beberapa waktu yang lalu, mengapa musibah-musibah itu terjadi? Yang pasti bahwa musibah itu sudah seizin Allah. Artinya sudah menjadi ketetapan Allah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat At-Taqabun. Ayat 11 Allah berfirman, Ma asaba min musibatin illa biidnillah. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang atau menimpa suatu kaum atau suatu negeri, bahkan begitu, kecuali dengan izin Allah. Artinya itu sudah menjadi izin Allah. Nah, kalau kemudian kita kaitkan lagi dengan firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 165. Allah berfirman, Qultum anna hadha Qul huwa min indi anfusikum. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Artinya kalau ini menurut Asbabul Nuzul, itu dikisahkan bahwa kaum muslimin saat perang Uhud itu kalah melawan kafir Quraisy. Mereka heran, kok bisa kalah? Padahal sebelumnya kan mereka menang itu pada saat perang Badar gitu. Nah, Allah memberikan pemahaman kepada mereka, lihat dirimu. Kesalahan itu ada pada dirimu. Kesalahan apa? Allahu a'lam. Namun yang jelas bahwa segala peristiwa, segala musibah yang terjadi itu adalah karena kita. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kira-kira apa sih yang menyebabkan musibah-musibah, bencana-bencana yang terjadi dimanapun itu? Termasuk di negara kita, bahkan di daerah kita. Bahkan secara personal, kita juga sering mengalami, bisa juga begitu, sering mengalami musibah itu. Nah, itu mengapa terjadi? Yang pertama, karena adanya dosa. Kita itu memiliki dosa, memiliki kesalahan. Dosa apa itu? Satu, karena kita kufur nikmat. Karena kita tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Justru kita mengingkarinya. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 83 yang artinya, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah, namun mereka ingkar. Jadi Allah itu sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa kita itu tahu nikmat yang ada ini adalah pemberian Allah. Namun kita tidak mengingkar, tidak mengakui, bahkan kita mengingkarinya itu. Contoh konkret itu adalah Qarun. Dulu orangnya miskin, kemudian sudah minta untuk didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Lalu dia menjadi orang kaya, dan kekayaan yang ada itu lalu dia ingkari bukan dari Allah. Namun dia mengatakan bahwa itu adalah usahanya sendiri. Akhirnya oleh Allah dia azab.
Dan bisa juga banyak di antara kita yang begitu. Kita sudah banyak diberikan kenikmatan, namun kenikmatan yang diberikan Allah itu tidak kita gunakan. Kesehatan saja katalah. Kita diberikan sehat. Lalu kesehatan itu kita pakai untuk apa? Mestinya kan kesehatan yang diberikan Allah kepada kita itu kita gunakan untuk beribadah, kan demikian. Untuk semakin kusuk, semakin bersungguh-sungguh dalam menaati perintah Allah. Bukan kemudian justru untuk berbuat maksiat. Banyak kan kita diberikan kesehatan malah kemudian foya-foya kemana-mana. Pergi ke sana ke sini tidak untuk beribadah. Bahkan kalau saatnya sholat malah kita leha-leha aja. Tidak ingat bahwa kita ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Sampai kita telat. Bahkan kita kemudian meninggalkan dan itu biasa kita anggap biasa. Dan banyak lagi lah. Harta katalah. Kita sudah dikasih harta sejak masih muda. Namun kita tidak berusaha untuk apa? Melaksanakan salah satu kewajiban sebagai umat muslim dalam rukun Islam itu kan. Itu apa? Melaksanakan ibadah haji. Kita punya uang. Namun uang yang kita miliki itu hanya untuk apa? Untuk membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Dipakai untuk beli mobil yang mahal, miliaran. Apa itu ya mobil miliaran itu? Lah apa dipikir bahwa mobil miliaran itu, kendaraan yang miliaran itu bisa dipakai, dikendarai untuk menuju ke surga? Oh enggak. Tapi coba yang miliaran itu dipakai sebagian untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah haji. Insya Allah haji kita mabrur. Kita sudah punya jalan, punya tiket untuk masuk surga. Itu yang pertama. Itu apa? Mengingkari nikmat. Mengingkari nikmat itu menyebabkan musibah terjadi. Yang kedua apa? Perbuatan zina. Banyak perbuatan zina. Nah sekarang ini apakah mungkin kita tidak berzina, namun orang-orang di sekitar kita itu melakukan perzinahan itu. Atau di negara kita itu banyak orang-orang yang berzina sehingga banyak musibah yang terjadi. Nah, apa iya ada? Loh, kan ada toh. Yang baru saja viral itu. Apa kebaya atau apa itu? Kebaya atau jarik apa? Jarik merah. Kok ya orang-orang itu seneng gitu loh. Menunjukkan, mempertontonkan keaibannya itu loh. Bahkan pernah ada tuh artis yang juga begitu lalu videonya tersebar apa ya izin gitu loh. Malah tetap malah mereka bangga kalau anunya itu dilihat. Kan pikirannya itu di mana? Ini bisa jadi sebab kita itu selalu mendapatkan azab oleh Allah. Belum lagi video-video di internet itu kalau ada stasa apa namanya? Ada situs apa begitu yang bisa menunjukkan seperti itu begitu banyaknya. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah, astagfirullah. Kok bisa begitu? Itu. Jadi dua, itu adalah perbuatan zina. Yang ketiga apa? Banyaknya riba. Beredarnya riba. Nah, salah satu bagian riba yang sering kita lakukan namun kita tidak menyadari itu adalah ghibah. Ghibah itu adalah salah satu dari bagian riba. Rasulullah SAW bersabda bahwa riba itu memiliki 72 pintu. Riba itu memiliki 72 pintu. Nah, pintu yang paling atas itu adalah ghibah. Ghibah itu apa toh? Ghibah itu ngomongin orang, membicarakan orang. Lah, mungkin kita akan mengatakan begini, lah yang kita ngomongkan itu benar. Nah, Rasulullah SAW mengatakan itulah yang namanya riba. Kalau yang tidak benar yang kita omongkan itu namanya fitnah. Dan kita sering begitu. Kita seakan-akan tidak merasa bahwa ghibah itu merupakan satu dosa besar. Dan mengapa bisa begitu? Rasulullah mengatakan bahwa ghibah itu lebih kejam daripada zina. Mengapa? Kalau zina itu bertobat dengan tobat yang sesungguhnya, insya Allah Allah akan mengampuni. Tapi kalau ghibah itu tidak akan diampuni oleh Allah selama orang yang dighibahi itu belum menghalalkan.
Nah, apa kita bisa setiap saat ketemu dengan orang yang hibai? Kalau orang yang kita hibai itu sudah meninggal, lalu bagaimana cara kita minta maaf? Gitu. Ini penting untuk kita pahami benar itu. Dan itu menjadi apa? Menjadi sebab-sebab terjadinya musibah di tempat kita ini. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah banyaknya maksiat namun kita membiarkan. Padahal sebenarnya kita mampu itu. Mampu untuk apa? Untuk mencegah itu. Namun kita tidak mau. Artinya kita membiarkan. Jadi karena banyaknya orang membiarkan kemaksiatan yang terjadi, maka itu juga menjadi penyebab munculnya musibah-musibah. Itulah saudara beberapa hal di antaranya penyebab terjadinya musibah-musibah. Bisa jadi negara kita ini banyak gempa, banyak banjir, banyak longsor, gunung api meletus, angin beliung dan sebagainya karena merebaknya semua itu. Tidak mensyukuri nikmat, banyak perzinahan, mendiamkan adanya perzinahan, ya, melakukan ghibah, dan mungkin banyak lagi. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita. Mudah-mudahan kemudian kita bisa mencegah diri untuk tidak ikut menjadi penyebabnya. Itu saja saudara. Mudah-mudahan manfaat. Kalau apa yang saya sampaikan salah itu karena memang dangkal pengetahuan saya. Tapi kalau itu benar, itu dari Allah. Mungkin kita akan bertanya begini. Ya apakah musibah itu hanya merugikan kita? Tidak ada sesuatu yang bisa kita hitung sebagai apa yang bisa menyebabkan kebaikan bagi kita. Mungkin bisa, mungkin ada. Nah itu akan kita bicarakan dalam pertemuan berikut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.